Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Tami. Kali ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi yang akan mempelajari tentang objek biologi, cabang biologi, metode ilmiah, dan peranan biologi. Kata biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Jadi, biologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk-beluk makhluk hidup yang ada di bumi ini. Biologi merupakan bagian dari sains yang memiliki karakteristik yang sama dengan ilmu sains lainnya. Ciri-ciri sains biologi antara lain, objek kajiannya berupa hal-hal yang konkret. Objek kajian biologi adalah makhluk hidup. Dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris, yaitu pengalaman yang nyata yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Menggunakan cara berpikir yang logis, yaitu kesimpulannya diambil berdasarkan prinsip-prinsip berpikir logis. Memiliki langkah kerja yang sistematis, sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil kajiannya bersifat objektif, yaitu apa adanya dan sesuai dengan kenyataan tanpa dipengaruhi kepentingan peneliti. Hasilnya berupa teori atau hukum yang bersifat universal, yang berlaku umum di mana saja. Selanjutnya tentang objek biologi. Biologi mempelajari kehidupan pada berbagai tingkatan organisasi, antara lain ada sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Maksudnya seperti apa? Maksudnya, sel sebagai unit struktural artinya bahwa semua makhluk hidup tubuhnya tersusun dari sel. Sedangkan sel sebagai unit fungsional artinya bahwa sel memegang peranan yang sangat penting dalam reaksi metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya ada jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contohnya ada jaringan kulit, jaringan saraf, jaringan otot, dan jaringan tulang. Selanjutnya ada organ. Organ adalah kumpulan dari jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Contohnya ada organ ginjal, organ jantung, organ lambung, organ telinga, organ paru-paru, dan organ hati. Selanjutnya ada sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan dari organ-organ dalam tubuh yang mendukung suatu fungsi tertentu. Contohnya, ada sistem pernafasan, sistem koordinasi, sistem sirkulasi, dan sistem pencernaan. Baik, selanjutnya ada individu. Individu atau disebut juga dengan organisme adalah makhluk hidup tunggal. Selanjutnya ada populasi. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup sejenis yang mendiami suatu area wilayah tertentu. Selanjutnya ada komunitas. Komunitas adalah sekumpulan populasi yang mendiami wilayah tertentu. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan bioma merupakan kumpulan dari ekosistem dari suatu wilayah tertentu. Contohnya bioma antara lain ada savana, stepa, gurun. Yang terakhir yaitu biosfer. Biosfer merupakan lapisan bumi, tempat ekosistem berada atau biasa disebut dengan dunia. Makhluk hidup di dunia ini sangat banyak dan beragam. Untuk mempermudah dalam mempelajarinya, maka diciptakan suatu sistem pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi tersebut mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, mulai dari yang 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom, dan 6 kingdom. Yang pertama, sistem 2 kingdom. Sistem 2 kingdom ini terbagi atas kingdom plantae atau dunia tumbuhan dan kingdom animalia atau dunia hewan. Makhluk hidup yang mempunyai dinding sel dari selulosa
berklorofil dan mampu berfotosintesis dimasukkan dalam kingdom Plantae. Sedangkan makhluk hidup yang tidak mempunyai dinding sel, tidak berklorofil, dan dapat bergerak bebas dimasukkan dalam kingdom Animalia. Yang kedua, ada sistem 3 kingdom, yaitu kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Di sini dimasukkan dalam kingdom Fungi karena fungi atau jamur memperoleh makanan secara heterotrof dengan cara absorpsi. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem 4 kingdom. Sistem ini berkembang setelah ditemukannya inti sel. Ada organisme yang inti selnya tidak memiliki membran, disebut prokariot. Sedangkan organisme yang intinya diselubungi oleh membran inti disebut eukariot. Yang termasuk dalam sistem 4 kingdom yaitu kingdom Monera, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Kingdom Monera memiliki inti tanpa membran atau prokariot, contohnya yaitu bakteri dan genggang biru. Selanjutnya yang keempat yaitu sistem 5 kingdom. Sistem 5 kingdom yaitu ada kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Dimasukkan dalam kingdom Protista karena organismenya bersel tunggal dan memiliki membran inti atau eukariot. Contohnya yaitu protozoa dan ganggang bersel tunggal. Selanjutnya yang kelima yaitu sistem 6 kingdom. Dalam sistem 6 kingdom ini Monera dibagi menjadi 2, yaitu Archaeobacteria dan Eubacteria. Sehingga ada Archaeobacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Yang membedakan Archaeobacteria dan Eubacteria terletak pada dinding selnya. Pada Archaeobacteria, dinding selnya tidak memiliki peptidoglikan, sedangkan Eubacteria yaitu dinding selnya tersusun atas peptidoglikan.